Halo guys, sebelum kalian semua menonton video ini, pastikan kalian semua mengeklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi guys. Dan jangan lupa klik like and share video ini karena saling berbagi adalah bagian dari beramal guys. Selamat belajar. Stoikiometri. Di dalam bab ini, kita akan membahas tentang hubungan kuantitatif yang ada antara bereaksi atau reaktan dan produk atau hasil reaksi di dalam suatu reaksi kimia. Coba kita perhatikan air di sekitar kita. Mengapa air memiliki rumus molekul H2O? Ya, rumus molekul air H2O terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen dengan perbandingan tertentu. Untuk lebih memahaminya, di dalam bab stoikiometri ada beberapa subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi. Yang ketiga, kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang perhitungan kimia atau stoikiometri. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa adalah berat. Berat apakah yang dimaksud? Berat suatu benda hidup atau berat suatu benda mati? Tentu bukan. Berat yang dimaksud di sini itu adalah berat dari atom relatif dan berat dari molekul relatif. Lalu bagaimana cara menghitung massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR? Misalkan saya mempunyai molekul NH3, molekul amonia, terdiri dari atom nitrogen dan atom hidrogen sebanyak 3. Atom hidrogen berwarna abu-abu dan atom nitrogen berwarna biru. Bagaimana cara menghitung AR atau atom relatif? Atom relatif atau AR sudah didapatkan di tabel periodik unsur. Jadi kita bisa melihat di tabel periodik unsur. AR nitrogen adalah 14 dan AR hidrogen adalah 1. Jadi perlu diingat bahwa AR atau atom relatif didapat dari tabel periodik unsur. Kemudian bagaimana cara menghitung massa molekul relatif? Cara menghitung massa molekul relatif atau MR dari NH3 yaitu caranya dengan cara kita harus melihat atom-atom penyusun dari molekul. Molekul NH3 terdiri dari atom N sebanyak 1 dan atom H sebanyak 3. Adalah AR dari nitrogen dikalikan 1 buah atom nitrogen. Kemudian ditambah 1 AR dari hidrogen dikalikan 3 buah atom hidrogen. Hasilnya adalah 17. Jadi saya ulangi, 14 itu didapat dari AR nitrogen. Dikalikan 1 diperoleh dari 1 buah nitrogen ditambah 1 adalah AR hidrogen dikalikan 3 adalah 3 buah atom hidrogen. Hasilnya adalah 17. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan reaksi? Persamaan reaksi merupakan persamaan yang menggambarkan perubahan kimia dari satu atau lebih zat
zat bereaksi menjadi satu atau lebih produk atau hasil reaksi dengan koefisien masing-masing zat. Lavoisier dan Proust mengemukakan bahwa jumlah atom zat bereaksi sama dengan jumlah atom zat hasil reaksi. Zat bereaksi berada di kiri panah dan hasil reaksi berada di kanan panah. Coba kalian lihat persamaan berikut ini. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Apakah persamaan tersebut sudah setara? Untuk mengetahui persamaan tersebut sudah setara, kita harus melihat jumlah atom di kiri panah harus sama dengan jumlah atom di kanan panah. Untuk N2, di kiri panah ada 2 atom N. Di sebelah kanan panah hanya 1 buah atom N. Berarti atom N di sebelah kanan kurang 2. Untuk yang H, atom H hidrogen di kiri panah jumlahnya ada 2. Sedangkan di kanan panah jumlahnya ada 3 dikalikan koefisien 2 hasilnya 6. Berarti di kanan panah ada 6 atom hidrogen. Berarti di kiri panah atom hidrogen kurang 3. Sehingga atom hidrogen sama-sama mempunyai 6 atom. Berikut adalah gambaran bentuk molekul dari persamaan reaksi di atas. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia. Coba perhatikan foto berikut ini. Foto siapakah tersebut? Ya, seorang ahli kimia bangsa Prancis, Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier telah melakukan serangkaian percobaan. Dia mengamati reaksi antara raksa yang berwarna putih perak dengan oksigen yang menghasilkan merkuri oksida. Dari percobaan tersebut, Lavoisier dapat menyimpulkan bahwa massa total zat sebelum reaksi akan sama dengan massa total zat-zat setelah reaksi. Selanjutnya, ada seorang ilmuwan Prancis yang bernama Joseph Louis Proust. Tabel berikut adalah tabel percobaan dari Joseph Louis Proust yang mengemukakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap. Jadi secara persamaan reaksi ditulis 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Persamaan tersebut sudah setara. Dan langkah selanjutnya untuk membuktikan bahwa perbandingan tetap adalah dengan cara melihat atomnya. Atom H sebanyak 4 dikalikan ARH adalah 1. Hasilnya adalah 4. Kemudian untuk yang O2, kita lihat jumlah atom O sebanyak 2. Jadi dapat ditulis 2 dikalikan 16. 16 adalah AR dari oksigen. Hasilnya adalah 32. Untuk hasil reaksi 2H2O, kita lihat bahwa atom H sebanyak 4. Jadi dapat saya tulis bahwa 4 dikalikan 1 ARH kemudian ditambah
2 atom O dikalikan 16 AR oksigen. Hasilnya adalah 36. Jadi masing-masing memiliki perbandingan untuk hidrogen sebanyak 4, untuk oksigen sebanyak 32, untuk air sebanyak 36. Saya sederhanakan menjadi 1:8:9. Jadi sesuai dengan kolom yang pertama, bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen di dalam air selalu tetap, yaitu 1:8. Jadi untuk percobaan di kolom yang kedua, ketiga, dan keempat, itu perhitungannya sama. Kalian bisa buktikan sendiri bahwa nanti hasil perbandingan massa adalah tetap, yaitu 1:8. Kemudian ada ilmuwan yang bernama Dalton, atau yang lebih dikenal dengan hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Berikut adalah hasil dari penelitian Dalton, yang mana hukum kelipatan perbandingan berbunyi jika dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa dengan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian ada Joseph Louis Gay-Lussac, atau yang lebih dikenal dengan hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Tabel tersebut adalah tabel percobaan dari Gay-Lussac. Kemudian Gay-Lussac membuat kesimpulan bahwa hukum perbandingan volume pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Bilangan bulat dan sederhana atau perbandingan volume pada reaksi di dalam tabel tersebut ternyata sama dengan koefisien masing-masing gas dalam persamaan reaksi. Dengan kata lain, perbandingan volume gas-gas sama dengan koefisien masing-masing gas, sehingga didapat persamaan volume gas A per volume gas B sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B. Kemudian ada Amadeo Avogadro, atau yang lebih dikenal dengan Avogadro. Ia mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Dari hipotesis Avogadro dan hukum perbandingan volume dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga didapatkan persamaan volume gas A per volume gas B sama dengan jumlah molekul gas A per jumlah molekul gas B. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perhitungan kimia atau stoikiometri. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita sering menggunakan satuan lusin, gross, kodi, dan lain-lain untuk menyebutkan jumlah benda.
Apakah satuan-satuan tersebut dapat digunakan untuk menyatakan jumlah zat kimia yang terlibat dalam suatu reaksi? Dalam ilmu kimia, digunakan satuan jumlah zat yang disebut mol. Kemudian ada massa. Massa adalah berat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa massa adalah berat. Kemudian ada molaritas, atau dilambangkan dengan M besar. Untuk mengetahui pengertian dari molaritas, simak penjelasan berikut ini. Misalkan, saya mempunyai 1 gelas air putih. Kemudian saya tuangkan gula secukupnya, atau saya tuangkan gula, sehingga larutan tersebut menjadi larutan gula. Jadi, molaritas adalah ukuran konsentrasi larutan, di mana suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Kemudian ada jumlah partikel. Dan yang terakhir ada volume gas. Jadi, semua ini dinamakan konsep mol, yang mana saling berhubungan. Jadi adapun rumus atau persamaan untuk mencari massa yaitu dari mol dikalikan mR. Untuk sebaliknya, untuk mencari mol yaitu massa dibagi mR. Kemudian untuk mencari molaritas atau konsentrasi yaitu dibagi volume. Jadi mol dibagi volume. Kemudian sebaliknya untuk mencari mol berarti molaritas dikalikan volume. Kemudian untuk mencari jumlah partikel yaitu mol dikalikan 6,02 kalikan 10 pangkat 3. Kalau mencari mol berarti jumlah partikel dibagi 6,02 dikalikan 10 pangkat 3. Selanjutnya untuk mencari volume gas. Volume gas yaitu mol dikalikan keadaan. Ada keadaan STP dan ada keadaan RTP. Sedangkan sebaliknya untuk mencari mol berarti volume gas dibagi keadaan STP dan keadaan RTP. Jadi tergantung pada soal. Jika soal yang dibutuhkan pada keadaan STP berarti menggunakan rumus yang STP. Jika soal yang diperlukan menggunakan rumus yang RTP, berarti menggunakan rumus RTP. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa saksikan video pembelajaran dan latihan soal-soal terbaru di video selanjutnya hanya di channel ini. Bye-bye.